Tsalitsah, poin bahwasanya basirah bahagian hal yang diwajibkan. Ad'u ila Allah ala basirah. Saya berdakwah kepada Allah di atas basirah. Basirah adalah ilmu yang hak, ilmu yang benar dan penuh. Seorang yang berdakwah harus yakin bahwa apa yang dia ajak manusia kepadanya bersumber dari agama Allah yang hak. Di dalam Al-Quran nyata, di dalam hadis nyata, dan maknanya dan amalnya kita dapatkan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quwwatul yaqin ala quwwatil haqq. Kekuatan keyakinan akan kebenaran yang berdiri di atas pondasi kebenaran. Wajib. Bahagian daripada yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Bukan di atas jahal, bukan di atas keraguan-raguan, akan tapi di atas ilmu dan yakin. Adapun orang-orang kufar, hidup mereka penuh dengan keraguan. Agama mereka agama ragu, keyakinan mereka keyakinan yang penuh dengan keraguan-raguan. Dan kita mendengarnya sendiri, mereka mengatakan ini harus diyakini, terserah benar atau tidak, jangan ditanya. Bahkan mereka mengatakan ini sesuatu yang dapat kita dapatkan, entah benar entah tidak, yang penting ini kita yakini. Ini namanya agama ragu, bukan agama ilmu, bukan agama yakin. Ini agama jahal. Tapi agama Islam ala basirah, berdiri di atas ilmu yang yakin, di atas kebenaran. Poin yang keempat, min dalaili husni tauhid annahu tanzihullahi ta'ala anil masabbah. Di antara hal-hal yang menunjukkan bagusnya tauhid, indahnya tauhid, bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang mengosongkan Allah, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang bersifat celaan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa ittaba'ani wa subhanallah. Allah dari hal-hal yang tidak pantas untuk Allah. Itulah tauhid. Dan itulah indahnya tauhid. Di antara yang menunjukkan indahnya tauhid, dia adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan yang membuat dia tercela. Karena semua kekurangan tidak ada pada Allah. Dan semua yang bersifat celaan Rabb kita suci darinya. Tidak memiliki itu dan tidak pernah punya itu. Sehingga tidak ada apapun jua yang dilakukan Allah daripada kekurangan dan kekhilafan. Apapun yang melenceng daripada ilmu yang hak, apabila dilihat dengan teliti, dipelajari dengan detail, di dalamnya akan ada poin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala kurang atau melakukan kezaliman, atau memiliki kelemahan. Dan Allah Maha Suci dan tidak pernah memiliki kekurangan itu. Nah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifati Allah dengannya. Tidak pernah ada kekurangan itu pada Allah. Wassalamun 'alal mursalin, dan keselamatan untuk para rasul yang Allah utus. Mereka tidak pernah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang.
seperti yang disifati kepadanya oleh orang-orang yang berbuat syirik. Lisan mereka terjaga daripada menyebutkan sesuatu yang membuat Allah itu memiliki kekurangan dan kekeliruan dan kekhilafan dan kesalahan. Sehingga lisan para rasul dan orang yang mengikuti para rasul lepas dari semua itu. Tazkiyah dari Allah untuk para rasul, bahwa mereka tidak pernah mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Al-khamisah, yang kelima, anna min qubhi syirki kaunahu masabbatan lillah. Lawan daripada poin yang di atas. Bagusnya tauhid karena dia meniadakan celaan terhadap Allah. Buruknya syirik, anna min qubhi syirik, di antara hal yang membuat syirik itu buruk, busuk, annahu kaunuhu masabbatan lillah. Syirik itu di dalamnya ada celaan terhadap Allah. Ada hal-hal yang mengundang celaan terhadap Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu buruk dan busuk. Katakan Allah tidak tahu. Lihat. Mengatakan bahwa Allah tidak mendengar dakwah kita, seruan kita kepadanya, kecuali melalui wasaid, perantara-perantara antara kita dan Ia. Mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala lelah, capek. Mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dengan sesuatu yang membuat Allah penuh dengan kekurangan atau memiliki kekurangan atau memiliki kezaliman. Nah, sadisah, yang ketujuh, wa hiya min ahammiha, dan ini yang terpenting, ibadul muslimi 'anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yusyrik. Menjauhkan seorang muslim dari orang musyrikin agar mereka tidak menjadi bahagian daripada orang-orang musyrikin walau tidak melakukan kesyirikan itu. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang musyrik. Menjauhkan kita dari orang-orang musyrikin. Karena di antara tuntutan tauhid adalah membenci syirik dan pelakunya. Menjauhkan diri kita dari syirik wa ahli. Al-bara'ah, berlepas diri daripada syirik dan pelaku syirik. Menjauhkan diri dari syirik dan siapapun yang mengamalkan syirik. Agar tidak menjadi bahagian daripada mereka walau tidak berbuat syirik. Dan ini yang paling penting, kata beliau, min ahammiha, di antara yang paling penting dalam dalil yang pertama. Ini masih poin-poin daripada dalil yang pertama. Jauhkan diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Berlepas diri dari mereka dan nyatakan berlepas diri. Nyatakan, saya berlepas diri daripada kalian. Kalian bukan saya dan saya bukan kalian. Ibadah saya bukan ibadah kalian dan ibadah kalian bukan ibadah saya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini diperintahkan Allah untuk kita baca, kita imani, kita ikrarkan. Disunnahkan untuk memulai siang dengannya dan menutup malam dengannya. Memulai hidup dengannya dan menutup hidup dengannya. Karena dia mengandung makna yang sangat teramat penting dari makna tauhid. Berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan mengikrarkannya dengan berulang-ulang. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Aku tidak akan
Karena aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Kalian penyembah makhluk, dan aku bukan penyembah makhluk. Kalian tunduk dan khudu' kepada makhluk, sementara saya hanya tunduk dan khudu' kepada Rabbil makhluk. Kalian pengagung batu, sementara saya tidak. Kalian penyembah matahari dan sapi, sementara saya tidak. Kalian penyembah nabi dan wali, sementara saya tidak. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku. Dan ini yang terpenting. Iklankan, ikrarkan, iklankan. Apapun risiko yang harus ditempuh, buah daripada ikrar itu, konsekuensi daripada ikrar tersebut, sebagaimana diperintahkan Allah kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim dalam hal tersebut dan kaum yang beriman bersamanya. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, suruh kita untuk meniru Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Annahu idh qalu liqaumihim, tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apapun yang ibadati selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari hal itu dari kalian. Wa bana bainana bainakumul adawatu wal baghdha, dan akan terlihat nyata antara kita dan kalian permusuhan dan tidak saling mencintai, kebencian, karena kesyirikan yang mereka lakukan membuat kita tidak suka mereka. Nah,